Halo Galingers, selamat datang ke channel Bang Galing. Kali ini Bang Galing akan membacakan alur cerita film action yang terinspirasi dari kisah nyata berjudul 47 Ronin. Semoga kalian suka dan selamat menonton. Pagi itu, seorang anak laki-laki bernama Kai yang tidak diketahui asalnya dari mana tiba-tiba memasuki kawasan hutan di wilayah Ako, salah satu provinsi di Jepang. Tuan Asano yang dari wajahnya agak familiar waktu saya SMA, seperti kakek legend. Tuan Asano sebagai pemimpin di wilayah itu, ya anggap aja seperti gubernur, langsung mendatangi pemuda itu yang pingsan karena kelelahan. Jadi waktu itu Tuan Asano lagi berburu. Awalnya pengawal Tuan Asano yaitu Oishi, yang namanya mungkin lebih familiar dengan makanan di telinga kita, lebih ingin membunuh anak itu daripada menolongnya karena anak itu diduga keluar dari hutan Tengu, hutan terlarang yang ada di wilayah Ako. Dan anak itu juga ada tanda di kepalanya yang menandakan bahwa anak itu pernah dipelihara oleh iblis. Tetapi Tuan Asano mencegah Oishi saat ingin membunuh Kai dan mengatakan Kai itu cuma anak laki-laki biasa. Dan akhirnya mereka pun membawa Kai ke daerah pemukiman di wilayah Ako. Waktu demi waktu berlalu, Kai tumbuh dewasa dan bersahabat dengan Mika, putri dari Tuan Asano. Walaupun harus tinggal di sebuah gubuk dan dibenci oleh para samurai, si Kai ini tetap ingin tinggal di Ako dan membalas kebaikan Tuan Asano. Alasan para samurai membenci Kai karena Kai ini dicurigai keluar dari hutan Tengu, dan menurut legendanya siapapun yang keluar dari hutan Tengu akan membawa kesialan di tempat dia berada. Tahun demi tahun berlalu, Kai, Tuan Asano, dan para samurai terlihat sedang berada di dalam hutan dan sedang melakukan perburuan. Di sini kita bisa melihat bahwa Kai memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dia dapat mengetahui keberadaan hewan buruan hanya dengan mencium aroma jejak kakinya saja. Di sini kita bisa melihat kalau Kai ini tidak dibekali senjata apapun karena Kai dianggap bukan seorang samurai. Jadi dia diajak ikut hanya untuk mendeteksi keberadaan hewan buruannya saja. Perburuan pun dimulai, tapi karena yang diburu ini lebih mirip siluman daripada hewan, akhirnya para samurai pun kewalahan. Sampai hanya tersisa Yasuno dan juga Kai yang mengejar hewan itu. Sampai saatnya hewan itu pun melakukan epic comeback dan menyerang Yasuno. Yasuno pun kewalahan. Tapi dengan sigap si Kai mengambil pedang Yasuno dan membunuh hewan tersebut. Tapi di sini bukannya bilang terima kasih, Yasuno malah bilang lebih baik mati daripada ditolong oleh Kai. Ya salam, ini sifat manusia. Tuan Asano yang baru aja datang mengira kalau Yasuno yang membunuh binatang tersebut dan bilang terima kasih dan bla 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 bla. Dan jancoknya Yasuno di sini cuman ngangguk aja seperti dia yang membunuh hewan tersebut. Di sini saya sedikit kesal dengan si Kai, kenapa dia diam aja, ngomong dong. Tapi si Oishi pun melihat tangannya Kai dan dia tahu bahwa Kai yang membunuh hewan tersebut karena ada bercak darah di tangan Kai sementara di tangan Yasuno nggak ada. Ternyata mereka memburu binatang tersebut karena mereka akan menyambut Shogun. Bukan merek motor ya. Shogun di sini ibaratnya presiden dan apapun yang dikatakan diperintahkan Shogun adalah sebuah kebenaran. Ibarat Kim Jong Un lah saat ini. Malam harinya, Mika yang mendengar kalau Kai terluka datang ke gubuknya Kai dan berusaha untuk mengobati Kai. Tapi karena Kai ini anak baik-baik dan masih polos dan bukan colikiawan, akhirnya Kai minta Mika untuk pulang karena ini sudah malam, takut dia hilap nanti. Hari berlalu, malam pun tiba. Shogun yang datang disambut meriah oleh Tuan Asano dan Shogun merasa senang dengan sambutan itu. Di saat bersamaan, Kai yang ada di situ melihat ada perempuan yang mata kiri dan mata kanannya berbeda. Perempuan itu sama persis seperti rubah yang dilihat oleh Kai di hutan waktu berburu.
Dan di sini Kai curiga kalau perempuan itu adalah siluman. Jadi hati-hati buat kalian yang dekati perempuan yang hari ini warna matanya beda, besoknya beda lagi, kemungkinan dia adalah siluman. Di sini Kai pun langsung melapor ke Tuan Oishi. ke Oishi selaku panglimanya para samurai. Tapi Oishi nggak percaya dan mengatakan kalau Kai hanya tergila-gila dengan gadis-gadis muda yang cantik dan menganggap dia adalah siluman. Pagi pun tiba, Tuan Kira dari Provinsi Nagato bagian utara Jepang datang menghadiri undangan karena akan menjamu shogun dengan pertarungan antara samurai milik Provinsi Ako dan Provinsi Nagato. Tapi hal tak terduga terjadi karena Yasuno, satu-satunya samurai yang dipersiapkan untuk bertarung, malah kerasukan jurik. Kalau di sana kerasukannya nggak bilang aing macan kayak di Indonesia. Karena nggak ada fighter pengganti atau petarung pengganti, akhirnya mau nggak mau si Kai pun mengganti Yasuno dengan memakai topeng agar orang nggak mengenalinya. Pertarungan pun dimulai. Sebenarnya si Kai ini cukup unggul di awal-awal, tapi karena yang dilawan ini bukan manusia, akhirnya Kai pun kewalahan dan kalah. Dan Kai pun tak sengaja menjatuhkan topengnya. Shogun yang melihat kejadian itu dan mengetahui kalau Kai bukanlah seorang samurai, langsung menyuruh untuk mengeksekusi mati si Kai. Tapi Mika yang melihat kejadian itu langsung menghalanginya, dan itu membuat Tuan Asano malu. Akhirnya hukumannya pun dirubah menjadi para samurai harus memukuli Kai sampai pingsan. Malam harinya, saat semua orang sudah tertidur, penyihir yang tak lain adalah milik Tuan Kira menggunakan ilmu sihirnya kepada Tuan Asano dan membuatnya berhalusinasi. Di sini dia melihat seakan-akan putrinya sedang diruda paksa oleh Tuan Kira dan tanpa sengaja melakukan sleepwalking dan menyerang Tuan Kira yang sedang tertidur. Oishi yang melihat kejadian itu sadar bahwa tuannya sedang dalam pengaruh sihir. Dikasih tahu Kai nggak percaya sih. Coba kalau percaya, selesai filmnya. Semua orang terbangun tak terkecuali Shogun yang langsung memberikan sidang kepada Tuan Asano. Karena Tuan Asano ini sudah menyerang tamu tanpa senjata. Shogun mengatakan kalau Tuan Asano harus membersihkan namanya dan harus melakukan seppuku. Seppuku ini adalah hukuman mati, tapi hukuman matinya secara terhormat karena dilakukan dengan cara bunuh diri. Keesokan harinya kegiatan seppuku pun dilakukan. Tuan Asano dengan gagah berani melakukan kegiatan seppuku untuk menjaga kehormatan Ako. Siang harinya sebelum Shogun pergi, Shogun menjodohkan Mika dan Tuan Kira agar bisa mempererat kedekatan kedua wilayah. Mika diberikan waktu 1 tahun untuk berkabung atas kematian ayahnya sebelum menikah. Dan sisa samurai yang tidak memiliki master atau disebut ronin disuruh patuh sama perintah Tuan Kira. Sebenarnya Oishi ingin membalas dendam atas kematian Tuan Asano, tetapi dia tidak ingin masyarakat juga ikut jadi korban. Sekarang lo kesel kan, nyesel kan, gak percaya sih. Beberapa saat setelah Shogun pergi, Kira pun memperlihatkan arogansinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat samurai berada di Ako, dan jika mereka tetap berada di Ako, mereka akan diburu dan akan dieksekusi. Begitu juga dengan Oishi yang dimasukkan ke dalam penjara sumur yang kering. Kai juga dijual ke Pulau Belanda untuk dijadikan budak karena Kira tahu kalau Mika menyukai Kai. Jadi lengkap sudah penderitaan Mika di sini. 1 tahun berlalu, Oishi yang sudah dikeluarkan dari sumur yang kering bukannya putus asa, malah tambah semangat ingin balas dendam. Dia meminta anaknya mengumpulkan para samurai sementara dia akan menjemput Kai di Pulau Belanda. Setelah Oishi sampai ke Pulau Belanda, ternyata Kai di sana bukanlah seorang budak, melainkan seorang petarung. Oishi sempat melihat pertarungan Kai yang melawan seseorang yang lebih mirip dengan raksasa. Dan anehnya Kai menang melawan petarung itu.
Akhirnya tibalah saatnya Kai melawan Oishi. Di sini Oishi menyadarkan Kai dan mengajaknya untuk kabur. Setelah mereka berhasil kabur, di perjalanan Oishi bertanya, "Bagaimana kamu bisa bertarung begitu? Kan kamu gak pernah diajari untuk menjadi samurai." Kai menjawab bahwa iblis yang mengajarinya. Kabar si Kai yang sudah kabur dari Pulau Belanda sampai ke telinganya Kira. Dan Kira tahu samurai yang menyelamatkannya yaitu adalah Oishi. Kira pun menyuruh silumannya yang endol serendol tak kendol-kendol ini untuk mencari Oishi dan membunuhnya. Para samurai yang sudah berkumpul membuat rencana penyerangan saat Kira berziarah ke makam leluhurnya. Isogai disuruh mencari tahu kapan si Kira akan berziarah. Hasama juga bilang kalau samurai membutuhkan pedang yang banyak, sementara dia tidak memiliki pedang. Oishi langsung memberikan pedangnya ke Hasama dan bilang dia akan kembali dengan membawa pedang yang banyak untuk anggota-anggotanya yang lain. Hari itu mereka mengunjungi desa Uetsu, desa yang biasa menempa pedang untuk para samurai Ako. Tapi saat sampai di sana tidak ada penduduk yang tersisa, melainkan hanya anak buahnya Kira aja. Saat itu Kai pun memperlihatkan kemampuannya yang membantai semua anak buahnya Kira. Malam harinya si Oishi yang sudah bingung karena sudah terlanjur janji untuk membawakan pedang, sama seperti teman yang janji bayar utang besok tapi nggak bayar-bayar, akhirnya diberikan saran oleh Kai untuk meminta bantuan kepada iblis penjaga hutan Tenggu. Awalnya Oishi ini nggak percaya, tapi Kai bisa meyakinkannya karena Kai memang pernah dibesarkan iblis di hutan Tenggu itu. Esok hari pun tiba, Kai, Oishi, dan para samurai pun masuk ke dalam hutan Tenggu. Ya ampun, mobil lewat aja malam-malam loh. Esok hari pun tiba, Kai, Oishi, dan para samurai yang lain pun mengunjungi hutan Tenggu. Saat sampai di mulut goa, Kai bilang hanya boleh Oishi dan dirinya aja yang masuk. Di perjalanan ke dalam goa, Kai bilang ke Oishi, "Kamu gak boleh cabut pedangmu apapun yang terjadi dan apapun yang kamu lihat." Setelah sampai di lorong pertama, terlihat beberapa iblis sedang sujud ke arah patung iblis yang besar. Di situ Kai pun meninggalkan Oishi sendiri dan masuk lebih jauh ke dalam goa. Kai yang masuk lebih dalam ke dalam goa langsung bertemu iblis yang tak lain adalah ayah angkatnya sendiri. Di sini iblis itu bercerita kalau Kai ini adalah anak yang tak diinginkan dari pelaut Inggris dan petani Jepang. Jadi Kai ini ibaratnya anak yang tercipta dari Cinta Satu Malam, mirip lagu favorit saya waktu SMP. Iblis itu bilang kalau Kai mau mengambil pedang di dalam gua itu, Kai harus bisa mencabut pedang yang ada di depan mereka lebih cepat daripada iblis tersebut. Dan tak disangka ternyata Kai bisa mencabut pedang itu lebih cepat karena menggunakan ilmu yang diajarkan oleh iblis itu. Di sisi lain, Oishi yang sedang sendiri dikagetkan oleh anggota samurai yang lain yang ikut masuk dan membangunkan iblis-iblis yang sedang sujud tadi. Para anggota samurai pun mencabut pedang mereka dan menyerang para iblis. Dan tentu saja mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk para iblis itu. Oishi di sini dilema antara mencabut pedang atau tidak. Dan akhirnya di depan matanya sendiri dia melihat Chikara anaknya dibunuh oleh iblis. Tanpa disangka-sangka itu adalah ujian para iblis alias halusinasi yang dibuat supaya Oishi mencabut pedangnya. Dan ternyata Oishi tidak mencabut pedangnya dan lulus tes. Wow, tes yang sangat membagongkan ya. Kalau kita jadi Oishi, saya yakin kita semua pasti cabut pedang. Anak dibantai depan mata sendiri. Itu artinya para samurai tetap berada di luar dan itu hanyalah halusinasi yang dibuat para iblis. Jadi para samurai tidak ada yang mati, anak Oishi baik-baik saja di luar. Setelah mendapatkan pedang, mereka pun kembali ke markas dan di sana ada Isogai yang sudah dapat informasi kalau Kira ke makam leluhurnya malam ini. Saat mau menyerang Tuan Kira yang sedang berziarah di makamnya, tiba-tiba Isogai pun muntah. Ternyata Isogai di sini sudah dibawa pengaruh sihir oleh penyihirnya Tuan Kira. Dan yang berdiri di depan itu bukanlah Tuan Kira melainkan penyihir.
Banyak para samurai yang gugur malam itu, termasuk Hasama yang pegang pedangnya Oishi tadi. Ini juga yang membuat siluman itu terkecoh dan mengira kalau Hasama ini adalah Oishi, dan membawa pedangnya Oishi itu kepada Tuan Kira dan mengatakan kalau Oishi sudah gugur. Keesokan harinya, saat mereka menyusun rencana baru, saat sedang bersiap, si Yasuno pun mendatangi Kai dan meminta maaf atas perilakunya selama ini dan mengakui kesalahannya kepada Kai. Hari itu 47 orang Ronin membuat perjanjian dengan cap darah mereka sendiri untuk menuntut balas kematian Tuan Asano dan teman-teman mereka. Hari itu akan ada perayaan persiapan pernikahan Kira dan Mika. Ada juga regu pertunjukan yang dibayar untuk memberikan pertunjukan. Tanpa disangka-sangka, Kai, Oishi, dan beberapa samurai ikut menyusup di dalam regu pertunjukan itu. Mereka pun berhasil masuk dan membuat pertunjukan, sementara beberapa samurai yang lain menyusup pelan-pelan melewati sisi samping kerajaan. Saat pertunjukan sedang berlangsung, tiba-tiba Oishi menyerang Kira. Tapi karena pengawal Kira ini banyak, akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Oishi mengejar Kira dan berduel dengannya. Sampai akhirnya Oishi pun berhasil memenggal kepalanya Kira. Wah, di sini scene-nya serem juga nih. Di saat bersamaan, Kai dan Mika pun bertemu, tapi tiba-tiba lagi so sweet-nya siluman pun yang endol surendol tak kendol-kendol pun datang dalam wujud naga dan langsung mengajak Baiwan si Kai. Awalnya si naga ini pede dan mengira dia bakal menang melawan si Kai, tapi karena Kai ini punya ilmu yang diajarkan oleh iblis, akhirnya Kai pun berhasil menancapkan pedangnya ke atas kepala naga si siluman endol tadi. Kasian banget, siluman cantik. Headshot juga akhirnya. Pertempuran berakhir setelah Oishi mengangkat kepala Kira dan semua anak buahnya Kira menyerah karena kepala tuannya sudah nggak pada tempatnya. Keesokan harinya Shogun pun datang lagi dia dan memberikan hukuman seppuku untuk 47 orang samurai. Tapi saat akan melakukan seppuku, Shogun mengatakan Chikara, anaknya Oishi, dibebaskan daripada hukuman. Sebelum melakukan seppuku, Kai berjanji ke Mika dia akan menemukan Mika di kehidupan selanjutnya. Dan film pun selesai. Sebenarnya malamnya itu si Kai ketemu Mika dan mereka melakukan kegiatan bercocok tanam kayaknya, tapi ya sudahlah ya, nggak perlu dibahas. Tapi ini dibahas ya, udahlah ya, nggak apa-apa lah. Bye bye, semoga sehat selalu.